Anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan hari ini kalian masih tetap sehat ya. Tetap semangat untuk kita belajar. Nah, anak-anak, kita akan memasuki materi lanjutan masih di tema 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ya, masih di subtema yang keempat. Masih ingat? Yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat ya buat semua ya anak-anak. Nah, jangan lupa siapkan semua peralatan kalian. Buku tema, pensil, penghapus ya, buku tulisnya, dan juga peralatan yang lainnya. Anak-anak, yuk kita cari tahu apa sih tujuan pembelajaran kali ini. Nah, di pembelajaran yang ketiga, tujuannya apa saja? Yang pertama, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan berbunga ya. Kemudian yang kedua, setelah membaca diharapkan kalian dapat menuliskan jenis-jenis bunga sesuai dengan cara berkembang biaknya ya. Kemudian yang ketiga, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi macam-macam teknik potong ya. Kemudian yang keempat, diharapkan kalian dapat membuat karya dari macam-macam teknik potong ya. Kemudian yang kelima, ya, setelah mengamati diharapkan kalian dapat menentukan hasil bagi dua bilangan cacah ya. Kemudian tujuan yang keenam, setelah mengamati contoh, diharapkan kalian dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian dengan benar. Nah, anak-anak, ya kita baca dulu teks tentang tanaman. Ya, bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Nah, sekarang kalian perhatikan ya. Nah, ada yang tahu ini bunga apa ya? Nah, Ibu punya lagi. Ya, yang ketiga. Nah, ya, kalian perhatikan dengan seksama di sini bagaimana warna bunganya ya. Nah, ini bagaimana warna bunganya juga ya. Terus ini bagaimana bentuk bunganya, warna bunganya. Kalian perhatikan dengan seksama ya. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut sebagai puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut sebagai puspa pesona. Bunga Rafflesia arnoldi disebut sebagai puspa langka. Nah, jika kalian sudah memahami
teks bacaan tersebut. Sekarang coba kalian pasangkan nama bunga di bawah ini sesuai dengan gambar ya. Ibu punya 5 gambar bunga. Nah, ya. Coba, adakah yang kalian sudah paham? Ya, tadi ada beberapa gambar yang sudah sama Ibu perlihatkan di depan. Nah, di sini sama Bu Guru diperlihatkan lagi. Nah, ya, kalian pasangkan nama bunganya ya sesuai dengan gambarnya. Nah, ya. Nah, biar kalian tidak bingung nanti cara mengerjakannya, kalian beri angka 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ingat ya, angka 1 atau gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5. Ya, gambar 1 apa? Ya, kalian tuliskan gambar nomor 1. Apa gambar apa? Paham ya? Nah, jika kalian sudah mengamati gambar di depan, ya, sekarang kalian pilih salah satu bunga, ya. Lalu kalian tuliskan ciri-ciri bunga tersebut, ya. Bisa tentang bentuknya bagaimana, warnanya, atau ciri khas lain yang menggambarkan bunga tersebut. Misalnya baunya, atau bentuk daunnya, atau batangnya, atau juga misalnya akarnya. Nah, ya, kalian amati dengan teliti. Terus tuliskan ciri-ciri bunga tersebut. Jangan lupa tulis di buku atau di kertas yang sudah disediakan oleh ayah dan bunda. Seperti yang kita ketahui bahwa bunga beraneka warna ya, bentuknya juga beraneka ragam. Nah, agar kita mengetahui keindahan bunga, kita bisa membuat karya yang disebut sebagai mozaik. Nah, apa itu karya seni mozaik ya? Karya seni mozaik itu dapat dibuat dengan menggunakan teknik potong ya. Karena mozaik terbuat dari bahan yang dipotong-potong menjadi ukuran kecil. Selanjutnya, potong-potongan tersebut ditempelkan. Nah, alat potong yang digunakan bisa berupa pisau, gunting, cutter, atau dengan tangan atau merobek ya. Teknik memotongnya bisa menggunakan menggunting ya. Disebut juga ada mengiris, ada membelah ataupun merobek ya. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi bahwa bunga itu yang berwarna-warni dapat membuat kita memiliki ide ya ketika dalam membuat suatu karya dekoratif ya. Masih ingat ya tentang kerajinan mozaik? Nah, ya. Warna untuk mozaik berdasarkan imajinasi kalian. Jadi tidak ada patokan atau tidak ada keharusan membuat warna mozaik seperti apa. Sesuaikan. Jika ingin terlihat alami, kalian bisa menyesuaikan dengan warna aslinya. Ya, tugas kalian mewarnai gambar bunga yang akan diperlihatkan sama Ibu nanti menggunakan kertas warna yang dipotong ya. Seperti yang tadi Ibu jelaskan bahwa memotong kertas dapat dengan cara menyobek ataupun menggunting. Ya. Nah, terus apa yang harus kita buat mozaiknya? Nah, Ibu punya gambar bunga ini. Nanti kalian di rumah dengan bantuan ayah atau bunda yang menyiapkan peralatannya, kalian buat mozaik bunga ini. Ketika pertemuan ke-1 kemarin, kita sudah membuat mozaik dari
biji-bijian atau daun kering. Nah, sekarang kita akan membuat mozaik dari bahan buatan. Kalau kemarin kita membuat mozaik dari bahan alami, ya. Bahan buatan contohnya adalah kertas. Nah, ini salah satu contoh hasil mozaiknya, ya. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni akan nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya, bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Ucapan bela sungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga. Oleh karena banyak orang yang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut. Para petani bunga sekali panen bisa menghasilkan ratusan bahkan sampai ke ribuan tangkai bunga. Nah, masih ingatkah kalian cara menyelesaikan soal pembagian? Nah, yuk kita pelajari soal pembagian. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pembagian bilangan puluhan dengan bilangan satuan. Sekarang kita akan belajar tentang bilangan ratusan dibagi dengan bilangan satuan. Contohnya 141 dibagi dengan 3. Seperti kemarin, kita tulis dulu bilangan 141, ya. Kemudian, nah, kita bagi dengan bilangan 3. Ingat ya, kalau kita membagi, kita dari depan dulu. Nah, karena ini bilangan ratusan, ini memiliki nilai ratusan, ya. Angka 4 memiliki nilai puluhan dan angka 1 memiliki angka nilai satuan. Nah, anak-anak, apakah angka 1 bisa dibagi dengan angka 3? Tidak bisa, karena angka 1 lebih kecil daripada angka 3. Jika tidak bisa, maka kita mundur ke belakang. Jadi yang kita gunakan menjadi angka 14. 14 kita bagi dengan angka 3. Nah, berapakah hasilnya? Ingat ya, bahwa pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Jadi, berapa dikalikan 3 atau 3 dikalikan berapa yang hasilnya sama dengan 14 atau mendekati 14. Nah, ternyata 3 kali 4, ya. 4 hasilnya kita kalikan dengan 3, ya. 4 dikalikan dengan 3. Jika sudah, kita tuliskan hasilnya di sini, ya. 12. Jika sudah ketemu hasilnya, kita kurangkan. Berapa yang dikurangkan? Yang dikurangkan adalah 14 dikurangi 12, ya. Karena kan tadi kita membaginya angka 14, ya. 14 dikurangi 12. Hasilnya berapa? Kita tuliskan di sini. 2, ya. Nah, sekarang angka 1 kita pindahkan satuannya ke bawah di sini, ya. Maka akan didapatkan angka atau bilangan 21. Nah, bilangan 21 ini kemudian kita bagi lagi dengan bilangan 3. Ya, berapakah hasilnya? Yuk kita ingat-ingat lagi. 3 kali berapa yang hasilnya 21 atau mendekati 21. Tidak boleh lebih ya. Nah, hasilnya kita simpan di sini. 7. Ya,
Nah, kita kemudian kalikan angka 7 ya dengan angka 3 ya, atau angka 3 dengan angka 7. Boleh ya. Berapakah hasilnya? Kita kemudian tuliskan di bawahnya di sini. Hasilnya 21. Jika sudah selesai, kita kurangkan lagi. 21 kita kurangkan dengan 21. Maka akan menyisakan 0 atau tidak bersisa. Jadi berapakah hasil dari 141 dibagi 3? Hasilnya adalah 47. Bagus ya. Masih ingat ya? Nah, ya, kalian bisa membagi bilangan ratusan dengan bilangan satuan dengan cara seperti ini. Kalau ibu menyebutkan ini cara pembagian dengan porogapit, atau kalian biasa menyebutkan bagi kurung. Nah, sekarang coba kalian selesaikan soal di bawah ini sesuai dengan contoh tadi. Yang pertama, Siti memiliki 484 tangkai bunga anggrek. Siti ingin menyimpan dalam 4 buah vas bunga dengan banyak tangkai bunga yang sama pada masing-masing vas. Berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga? Yang kedua, pohon melati Lani berbunga sangat banyak. Lani memetik 224 bunga. Lalu ia menyimpan dalam 4 buah tempat. Masing-masing tempat memuat bunga sama banyak. Berapa banyak bunga melati pada setiap tempat? Ya, kalian kerjakan di buku yang sudah disediakan. Nah, anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Sampai ketemu lagi besok ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Ya, memakai masker jika kalian akan ke tempat umum. Ya, jangan lupa jaga jarak dan cuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Anak-anak, terima kasih. Sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.